Pak Agus. Selamat pagi. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Ada yang ingin saya tanyakan tentang pengambilan keputusan bersama Bapak menjadi kepala sekolah ini. Tentunya kan ada saja nih permasalahan. Nah, itu saya ingin tahu lebih dalam kan bagaimana seorang kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan seperti itu. Pertanyaan yang pertama ya Pak, yang ingin saya tanyakan ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Siap, ya terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya dan pengalaman yang pernah saya alami. Jadi yang pertama, kita itu terlebih dahulu awalnya itu kita harus tahu permasalahan yang terjadi, kasus-kasus tersebut di dalam etika atau bujukan moral. Jadi yang awalnya atau yang pertamanya, kita sebagai kepala sekolah itu harus bisa mengidentifikasi permasalahan yang timbul tersebut. Di antaranya yang mengawali latar belakang masalah itu muncul, bagaimana setelah kita mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, kita bisa menyelesaikannya baik secara pribadi atau langsung dengan yang dihadapi masalah tersebut. Jadi awalnya itu yang pokok utamanya kita harus tahu awal permasalahan tersebut. Jadi kita nanti bisa tahu itu dilema etika atau bujukan moral. Oke Pak, terima kasih. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Pak. Kita sebagai kepala sekolah harus bijak. Namanya bijak itu kita harus bisa menempatkannya seefektif mungkin dan mana yang lebih utama dan yang mana yang istilahnya di luar utama. Ya, misalnya kita suatu waktu ya suatu hari ada seorang guru yang akan diberikan tugas dua macam, misalnya dia sebagai ASN dan sebagai warga masyarakat yang aktif ikut untuk membangun desanya. Karena kebetulan di sekolah saya itu ada beberapa orang guru yang kebetulan di sekolah sebagai ASN dan di masyarakat juga dia dibutuhkan oleh lingkungan atau desa. Kita di situ ya harus bisa memilah-milah ya, mana yang lebih utama dan mana yang lebih kurang utama. Walaupun kedua hal tersebut sangat baik yang untuk dilakukan atau untuk dijalankan, tapi kita harus bisa mengutamakan yang lebih utama. Misal ya, di desa seorang guru itu menjadi kader PKK. Sewaktu-waktu itu dia harus mewakili desa untuk kegiatan di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten. Sedangkan dia itu tugas utamanya adalah seorang ASN atau seorang guru adalah mengajar. Maka ya bisa saja kita mengambil kebijakan ya, kepala sekolah itu sewaktu-waktu boleh saja, tapi jangan sampai mengabaikan tugas yang utamanya itu adalah seorang ASN atau seorang guru. Baik Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan? Langkahnya terlebih dahulu kita tanyakan ke orang tersebut ini tugas dari siapa, atau mungkin bisa diwakili oleh temannya yang lain ya bisa ya. Jadi kalau misalnya masih bisa ya, kan mungkin kan ada beberapa orang yang ditugaskan mungkin menjadi pandang lebih ini, tapi kita kan yang lebih utama adalah ya sewaktu-waktu kita perbolehkan, tapi kalau terlalu sering ya kita ya beri penjelasan ya bahwa kita seorang ASN, apalagi yang dihadapi itu anak atau siswa yang tidak bisa diwakilkan oleh media yang lain. Oke Pak, terima kasih. Kemudian
selama ini apa yang merupakan tantangan gitu dalam pengambilan keputusan? Kan dalam mengambil keputusan kan tidak langsung, jadi ini pasti ada tantangannya. Iya, Pak. iya. Itu contohnya apa Pak? Ya, dengan tantangan yang biasanya saya hadapi itu, ya kita yang secara baik-baik, secara terbuka kita menjelaskan sejelas-jelasnya fungsi dan tugas. Intinya kalau dia sudah memahami, insya Allah dia akan juga memahami. Intinya kita itu sebagai yang dituakan atau sebagai pimpinan itu tidak otoriter. Kita ambil kebijaksanaan yang sedemokratis mungkin. Apakah Bapak memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah atau kadang-kadang situasional seperti itu Pak? Jadi misalkan Bapak sudah memiliki jadwal setiap bulan, saya harus ada Supervisi. ya gitu, atau bagaimana Pak? Kalau yang namanya supervisi itu sudah diprogram, tapi kalau hal-hal yang seperti itu biasanya situasional ketika ada hal yang sangat urgent yang harus dibahas atau dibicarakan bersama-sama. Ada tidak seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus? Pihak-pihak mana yang misalkan menurut Bapak bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan? Ya, terima kasih. Ya, selama ini emang di sekolah sering terjadinya beberapa kasus ya, terutama yang berhubungan dengan siswa. Nah, mungkin juga dari siswa itu biasanya merembet ke orang tua. Jadi sementara ya, terima kasih. Ya, selama ini emang di sekolah sering terjadinya beberapa kasus ya, terutama yang berhubungan dengan siswa. Nah, mungkin juga dari siswa itu biasanya merembet ke orang tua. Jadi sementara ini yang saya ambil itu atau yang saya ikutkan ya untuk berembuk atau untuk membantu saya, yang pertama adalah guru-guru. Nah, setelah itu ya biar lebih istilahnya lebih mantap, lebih jelas, saya biasanya dengan pengawas daring atau dengan rekan kepala sekolah segugus minimal 1 gugus. Itu yang selama ini saya laksanakan. Kadang-kadang apakah ada bisa berhubungan dengan wali murid seperti itu? Ada Komite seperti ya, itu? dengan komite jelas. Oke. Karena kita komite di sana kan sebagai mitra kita. Ya, Pak, satu lagi nih Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi tentunya kan bisa menjadi sebuah pembelajaran ya. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan? Pengalaman atau keputusan yang pernah saya alami selama ini, intinya kita keterbukaan ya, istilahnya kalau ada masalah tidak dibebankan kepada diri sendiri, tapi kita ambil musyawarah dengan orang lain, terutama yang sifatnya benar-benar ingin memajukan kita atau mendorong kita supaya ya istilahnya lembaga atau sekolah yang kita pimpin itu lebih baik, lebih maju ke depannya. Jadi pengalamannya intinya kita tidak menutup diri. Jadi kita kan dalam pengambilan keputusan itu kan harus ada unsur-unsur, ada nilai-nilai kebajikan universal gitu ya, seperti kayak kasih sayang, rasa peduli, kemudian jadi dalam pengambilan keputusan Bapak apakah ingin adil dan bijaksana, tidak merugikan salah satu pihak atau bagaimana itu Pak? Yang jelas kita yang diutamakan adil dan bijaksana. Baik Pak Agus, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sama-sama, mudah-mudahan Sepertinya cukup ya Pak. Iya. Ya, amin amin. Nah, cukup. Selamat siang Bu Em. Selamat siang. Maaf ya Bu, ini mengganggu waktunya sebentar karena ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, terutama tentang penyelesaian masalah atau keputusan. Ini Bu, selama ini kan Ibu di sekolah selama menjabat sebagai kepala sekolah tentunya banyak
sudah banyak sekali permasalahan di sekolah ini. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral seperti itu, Bu? Saya selama menjabat di sini sudah jelas banyak sekali hal yang perlu diperhatikan, terutama tentang etika moral. Biasanya ya kami bagikan untuk etika moral anak-anak, khususnya terutama kalau kita budaya menghadapi anak-anak. Contohnya etika kebiasaan berpakaian, pakaian seragam sekolah, etika bertemu dengan guru, etika tentang bagaimana caranya bergaul dengan teman-teman, etika anak-anak untuk bisa menjalankan tugas-tugas dari guru. Saya kira itu yang bisa saya kelompokkan dan sering menghadapi anak-anak seperti itu. Pengawasan anak belajar yang perlu diperhatikan. Itu saja, Bu. Bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu? Biasanya kami melakukan wawancara dulu, artinya memanggil. Kalau itu kebetulan siswanya dipanggil, kemudian gurunya kita musyawarahkan permasalahannya apa, dan sekiranya itu hal yang walaupun sama-sama benar, tapi biasanya ada pertimbangan yang lebih diutamakan, misalnya tentang anak ya, walaupun berkelahi dengan teman, sementara anak itu pribadinya agak lemah, mestinya ya anak itu harus lebih diperhatikan. Lalu langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini, biasanya dalam mau menyelesaikan masalah itu tentunya langkah awal apa seperti itu? Untuk menyelesaikan masalah, yang pertama tentunya mengetahui dulu, mengumpulkan dulu permasalahannya apa, ya, kita kumpulkan dulu, terus kemudian mana yang perlu diselesaikan lebih dulu, kita bicarakan dengan guru-guru, kemudian setelah itu kita musyawarahkan karena yang harus diatasi dulu itu baru untuk mengambil keputusan. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang paling efektif menurut Yang Ibu? paling efektif ketika itu berkenaan dengan anak, sangat efektif menurut saya. Guru ataupun kepala sekolah biasanya mendekati anak, diajak bicara, dipegang kepalanya, terus disuruh bicara gimana maunya apa. Terus kita jangan harus anak itu mengikuti kita sekarang, karena kalau Apa ada tantangan yang inilah dalam kasus-kasus dilema etika yang menurut Ibu ini, wah ini menantang sekali, ini berat? iya, ya memang untuk menghadapi masalah seperti itu, kasus anak-anak ya, terutama masalah etika, biasanya berhadapan dengan orang tua Ya yang menjadi tantangan. dengan orang tua. Kadang mungkin orang tuanya tidak menerima anaknya kita harus seperti itu, padahal nanti ketika orang tuanya dihadirkan, datang, ngobrol bareng, makanya komunikasi itu sangat penting dengan orang tua, baru dia bisa dan anaknya juga ya, namanya pendidikan proses yang cukup panjang, jadi mudah-mudahan tidak sekarang, suatu saat anak itu sudah ada. Lalu itu Bu, apakah Ibu itu memiliki jadwal khusus ya? Sudah ada jadwal khusus, mungkin tempatnya di mana dalam menyelesaikan kasus
atau kadang situasional begitu ada kasus ya langsung diselesaikan. Jadi mungkin ada programnya. Ya, kalau program tentunya dalam setiap misal dalam setiap acara itu pasti ada masalah penggunaan pada anak etika. Tapi ketika kasus yang benar-benar itu yang melihat situasional, sekiranya harus segera di ini ya cepat diselesaikan. Jadi kalau yang membutuhkan waktu bisa, maksudnya tidak harus diselesaikan sekarang, masih ada waktu, ibu bisa membuat perencanaan dulu. Perencanaan tahapan seperti yang saya lakukan untuk siswa-siswa yang makan dirancang. Jadi tidak setiap kasus harus diselesaikan waktu itu, melihat kasusnya lah. Kalau kasusnya ada ini mestinya kita musyawarah dulu, ini kapan. Jadi kalau yang membutuhkan waktu bisa, maksudnya tidak harus diselesaikan sekarang, masih ada waktu, ibu bisa membuat perencanaan dulu. Perencanaan tahapan seperti yang saya lakukan untuk siswa-siswa yang makan dirancang. Jadi tidak setiap kasus harus diselesaikan waktu itu, melihat kasusnya lah. Kalau kasusnya ada ini mestinya kita musyawarah dulu, ini kapan misalnya diundang. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan barangkali? Jadi apa ibu mengambil keputusan sendiri atau ada orang lain yang ikut membantu, barangkali rekan seperti itu, Bu? Kalau dalam di sekolah ya tentunya ini kan kita bekerja sama dengan guru, dengan wali murid, dengan orang tua, dengan komite. Tentunya ya kalau untuk mengambil keputusan tidak yang sendiri. Yang jelas yang paling dekat ya dengan guru, wali murid, dan komite kita bicarakan, oh ini harus seperti ini. Nah baru Jadi pasti ada yang membantu. Keputusan yang ibu ambil itu paling tidak adil dan bijaksana, tidak ada yang merasa tersakiti, seperti itu ya, Bu. Dan juga itu mengandung nilai-nilai kebijakan universal ya, seperti rasa peduli, kasih sayang, gitu, sabar, seperti itu kan, Bu. Satu lagi, Bu, pertanyaan dari saya, setelah semua yang ibu sampaikan pada saya tadi, pembelajaran apa yang bisa ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dalam mengambil keputusan ya tentang dilema etika? Jangan terburu-buru ya, jadi harus dilihat, kemudian juga kita harus bicara dengan teman, artinya tidak langsung sendiri, siapa tahu kita sedang tidak mood mengambil keputusannya tidak benar seperti itu. Iya, Bu, sabar ya. Terima kasih banyak ya Ibu ini atas waktunya dan semua pertanyaan apa yang dijawab oleh Ibu itu. Sepertinya cukup, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Aku ganggu waktunya sebentar ini, karena ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oke, terima kasih, Moro. Ya, yang ingin saya tanyakan itu tentang pengambilan keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Islam Raden Fata ini dulu. Ya, jadi yang pertama itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral di sekolah. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya itu kita bisa memilah dan memilih kasus-kasus yang seperti apa gitu. Jadi untuk mengetahui kasusnya seperti apa, kita juga harus tahu dulu yang sekiranya kasus itu betul-betul harus ditindaklanjuti dengan segera, yang mana yang masih ada waktunya seperti apa, mungkin seperti itu. Oh iya, baik, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar,
atau mengandung nilai kebajikan seperti itu. Kalau misalkan berhubungan dengan anak ataupun khususnya mungkin dengan guru, contohnya kalau misalkan ada anak yang memang benar-benar lama tidak sekolah, kita cari tahu dulu kenapa dan bagaimana. Kita jadi cari tahu info dulu kenapa anak itu tidak sekolah. Kalau misalkan nanti sudah ada jawaban, kita bisa rembuk kerjasama dengan guru kelas dan wali murid seperti itu. Oh, iya. Langkah-langkah apa Ibu terutama untuk menyelesaikan kasus-kasus, biasanya langkah-langkah yang Ibu lakukan? Yang pertama kita tentunya tahu dulu kasusnya seperti apa. Yang kedua kita cari info dengan guru dan wali muridnya. Terus yang ketiga baru kita musyawarahkan. Yang keempat kita jadi tindak lanjutnya seperti apa untuk menyelesaikan masalah tersebut lebih mudah intinya kalau ketiga pihak itu sudah mengetahui. Menurut Ibu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? Menurut Ibu itu efektif lah seperti ini. Ya itu dari yang di awal dijelaskan, kita tahu dulu kasusnya seperti apa. Kalau misalkan kasusnya mudah, kita tidak usah ke orang lain. Kita intinya diselesaikan dengan pihak sekolah, pihak keluarga dan guru tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menurut Ibu itu ya berat, terus ada apa ya menjadi tantangan untuk Ibu seperti itu? Kalau di saya pasti dalam sikap perilaku ya, sikap perilaku anak itu kadang dalam berbicaranya yang kurang sesuai, itu yang masih perlu kita tanamkan baik di sekolahan, di rumah ataupun di masyarakatnya. Itu tantangan bagi sekolah kami yang belum bisa menerapkan benar-benar yang sudah baik. Mungkin karena ini ya Bu, kadang faktor lingkungan, Betul sekali, pergaulannya ya, di sekolah sudah dibenarkan ya. Kembali lagi di lingkungannya. Iya Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus atau masalah, atau kadang situasional begitu ada masalah ya selesaikan, atau memang udah ada jadwal mungkin 1 bulan sekali bersama guru-guru seperti itu, atau bagaimana? Kalau ada agenda sudah pasti harus ada ya. Saya tipe pribadi yang keliling monitoring secara langsung, jadi saya selalu memonitoring ke kelas-kelas ya sebulan sekali atau gimana. Terus kalau misalkan ada anak yang tidak masuk kan jadi langsung ketahuan dan langsung tanya kepada guru kelas masing-masing. Jadi ada jadwal yang menurut saya maksimal itu ya setidaknya sebulan sekali itu harus memonitoring langsung gitu. Iya bagus sekali ya Bu ya. Jadi kita tahu misalkan ada yang tidak masuk itu karena apa? Iya, langsung ditanyakan. Iya. Dan adakah seseorang atau yang membantu Ibu gitu dalam menyelesaikan masalah, atau Ibu lakukan sendiri? Sementara kalau misalkan saya masih bisa dan sanggup menyelesaikan masalah, saya tangani sendiri terus terang. Kalau misalkan saya sudah tidak sanggup, jadi ada orang ketiga misalkan ke komite dulu, ke yayasan dulu mau seperti apa. Jadi selama ini alhamdulillah kasus-kasus yang ada di sekolah ini masih ringan lah ya Bu Tri, masih ringan. Jadi alhamdulillah masih bisa diselesaikan antara kepala sekolah dan guru kelas. Alhamdulillah ya. Satu lagi pertanyaan dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ini ya dalam mengambil keputusan? Intinya kita sebagai kepala sekolah harus bisa ngomong, Ibu Tri, ngomong gurunya, anaknya, wali muridnya, dan kita tidak boleh salah memutuskan kebijakan itu. Kita sebagai kepala sekolah harus lebih bijaksana,
jangan memihak antara satu dengan yang lain. Jadi keputusan itu harus bisa diambil dengan betul-betul musyawarah dan bersama. Itu pengalamannya sangat berharga Iya, ya, Bu ya. dalam Pengalaman menghadapi- pribadi Ya. mengasuh intinya. Ibu sudah lama ya Bu menjadi kepala sekolah? Di sini udah hampir 4 tahun. Alhamdulillah. Itu sudah banyak kasus-kasus yang diselesaikan seperti